Aplikasi pengelola laundry untuk form laporan. Nah, di sini kalau melihat soal kita nggak diwajibkan untuk buat banyak, yang penting ada laporan. Dan laporan ini sifatnya bisa dilihat oleh semua. Tetapi kalau kita perhatikan, seperti yang kemarin lagi jadinya. Kalau dia loginnya admin, nampil semua datanya. Ya, kalau misalkan dia kasir, punya dia saja. Owner, tapi owner kan dia tidak ngentri, semua dia. Kalau owner semua, cuma dia tidak diizinkan untuk melakukan transfer. Jadi yang berbeda ini hanya kasir. Kasir itu nanti dia hanya bisa melihat apa yang dia entry saja. Berarti kita buat filter kayak kemarin. Oke, kita langsung aja. Kita buat desainnya dulu. Kita ambil aja dari template-nya transaksi proses karena hampir mirip. Ini saya copy, paste. Jangan lupa kita rename. Ini menjadi laporan laporan ya. Laporan. Ctrl H seperti biasa. Ini current dokumen. Nah, coding kita coba lihat dulu. Kayaknya ada beberapa yang kita pakai, kita biarkan aja dulu. Kita langsung aja masuk ke desain. Nah, di sini kita bisa bilang form atau generate di sini apa? Generator ya. Sini juga sama. Ini ikonnya kita ganti sedikit, nggak usah banyak-banyak. Mana ikonnya? Kalau laporan itu gambar dokumen aja. Dokumen. Nah, tidak apa-apa dah. Terus di sini kita tidak pakai status untuk sebagai filternya. Ini kita ganti dulu nih kategori aja. Kategori apa? Atau filter apa? Nah, di sini jangan status, tanggal awal misalkan. Ya. Tanggal awal ini kita ganti berarti menjadi apa? Kok numeric countdown set time picker. Nah, jangan lupa ini kita kecilin aja dulu dikit. Lalu kita ganti long ini menjadi short. Copy, paste, sip. Nah, kalau sudah, ini coba kita ganti dulu menjadi tanggal akhir. Terus tanggal awal, tanggal akhir. Ini kita ganti namanya ya. Ini teksnya tanggal awal. Ya, jangan lupa ancornya ya. Ini kita mulai dari 0 ancornya. Apa ya, ancor lagi. Nih, tab indeksnya. Kok ancor sih? 1, 2, 3, 4. Supaya nanti waktu ngetap aman gitu ya.
Oke, terus di sini ada refresh, iya. Tidak ada proses. Proses mungkin kita ganti dengan detail laporan, ya. Ini kita ganti dengan cetak. Nah, ini hapus. Jadi ada feature hapus. Tujuannya nanti mungkin ada transaksi yang salah, bisa dihapus tetapi dengan otoritas tertentu aja. Jadi nanti ada refresh, tunggu refresh, detail laporan untuk melihat apa aja itemnya, kemudian cetak itu untuk cetak, hapus, siapa tahu dia mau menghapus item atau transaksi yang salah gitu. Karena saya pakai edit aja langsung hapus, tidak masalah. Dan itu untuk otoritasnya si admin. Kalau dia loginnya by admin baru bisa ngapus, tapi kalau untuk login by kasir nggak bisa ya. Ini tinggal kita ganti image-nya. Detail laporan itu biasanya pakai tanda ini aja. Nah, dia cari cetak ya, printer. Mana ya? Saya cari tipe printer L1110. Nggak ada ya. Nah, ini dia. Terus hapus. Hah? Ya bisa tempat sampah, bisa tanda silang, bisa tanda ini juga bisa hapus. Mana-mana ya. Oke, ini desain kita. Namanya sudah. Ini grafiknya sudah. Coba langsung aja kita Nah, kita buatkan aja dulu ininya, apa namanya, SQL-nya dulu ya. Kita copy aja dulu ke MySQL kita yang kemarin. Ingat kita pakai format Between ya. Mana dia di sini? Nah, ini coba kita paste aja dulu. Nah, ini dari data-data ini kita akan tampilkan pertama tanggal ya. Tanggal kita taruh di depan. ID ini ID transaksinya, kemudian ID outlet, oh ya ID outlet ya, kayaknya nggak perlu ya. Iya, kan nama outletnya bisa kita taruhkan langsung di laporan. Kan juga ditahu nih siapa yang login, itu dah outletnya dia gitu kan. Tapi apa-apa nih kita buat aja di sini. Ini juga kan udah di filter berdasarkan ID outlet kan. ID outlet siapa yang login. Nah, ini ID outlet nanti nggak perlu, berarti ini kita perlu hide. Saya ulang. Ini saya pindahin tanggal ke depan. ID maksudnya di transaksinya, ID outlet nggak perlu. Nanti kita hide. Kemudian kode invoice iya, ID member plus namanya, batas waktu plus tanggal bayarnya, dia tambahan diskon pajak, statusnya user plus namanya. Satu lagi kita belum taruhkan total. Ya. Total itu didapat dari mana? Ini aja nih, paling gampang. Ini tanggal bayar, biaya tambahan. Tapi kan kita belum tahu tuh anunya. Apa namanya? Berapa bayarnya? Ya, berapa bayarnya? Sebenarnya bisa aja kita pakai SQL langsung semuanya untuk mencari tahu data total belanja yang ada di dalam transaksi detail. Kemudian kita ngambil dari sini kan. Tetapi itu agak sedikit memberatkan SQL-nya kalau datanya banyak. Jadi kita buat aja sebuah apa namanya kolom kok yang nilainya masih kosong. Nah, nanti kita akan buat proses looping untuk mengisi datanya. Gampangnya begitu.
Nah ini nanti berarti kita sebentar, A titik diskon, kita tambahkan di sini ya. Ini batas waktu, tanggal bayar, biaya. Sebentar, kalau kurang lihat nih saya besarin. View, setting, program, editor. Nah, berhenti. Bentar ya. Oke, ingat nih, ada tanggal, ada ID, terus ada kode invoice, member, nama member, batas waktu, tanggal bayar, biaya tambahan. Nah, sebelum biaya tambahan, di sini kita taruhkan total biaya, tetapi kita kasih nilainya begini nih, 0 titik, oke, titiknya sudah 0,00 as total bayar, apa ya, nah, namanya di sini apa nih, kita lihat di sini aja. Nah, dia di order ya, salah, total harga, iya total harga, berarti ya, anggaplah total biaya gitu ya. Ini as, nah ini hanya penamaan ya, tapi penamaan itu kan kita harus sesuai lah ya dengan kasusnya. Jadi kita kasih nama di sini total transaksi juga ya, total order ya, boleh total order atau total biaya. Kalau total biaya kan misalnya di sini ada nih, total biaya itu gabungan dari semuanya gitu, berarti ini harga sudah apa, 0,0 as total harga, terus ada biaya tambahan, ada diskon, ada pajak, barulah sekarang total 0,00 as total underscore biaya. Ini kalau dijalankan nilainya 0. Tetapi nanti VB lah yang punya tugas untuk apa istilahnya, mengisikan. Tuh, hasilnya kira-kira begini. Tuh ada tanggal, ID outlet, kode invoice, ID member, nama member, batas waktu, tanggal bayar, total harga, biaya tambahan, diskon, pajak, dan total biaya, status pembayaran, ID user, nama user. Nah, di sini kalau kita lihat dia di apa namanya, difilter berdasarkan ID kan dan status. Nah, cuman kalau kita dilaporkan kan tidak pakai status, dia difilter berdasarkan pasti tetap ID. Jadi aplikasi itu ketika dibuka yang nampil hanya laporan yang transaksi ada di outlet itu aja gitu. Outlet itu aja. Kecuali ke depan kita mau buat lagi misalkan penggabungan dari semua outlet boleh, tapi itu masih ribet. Kita buat, nah ini yang kita hilangkan. Jadi tetap di ID outlet itu yang gitu ya, dan transaksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan. Berarti n a titik tanggal between. Nah, tanggal ini tipe datanya apa nih? Date time apa date aja? Coba kita lihat ya. Kalau ada jamnya berarti ini nih. Kalau ada jamnya kita harus pakai date format. Tapi kalau enggak juga bisa. Takutnya nanti gini. Misalkan kita mau menampilkan laporan tanggal 1 bulan 4 2021. Beda tanggal 1 bulan 4 2021 jam tertentu, misalkan jam 9.03 dengan jam 9.04. Beda. Nanti beda semenit tidak muncul laporannya. Itu yang kamu fotoin ke saya terus. Padahal gara-gara jam. Makanya kita harus pakai date format. Jadi dari tanggal ini apa yang kita filter? Tanggalnya kah? Jamnya kah? Gitu. Nah, kalau mau tanggalnya aja. Berarti ini kita pakein date underscore format dalam kurung. Tanggal dengan format apa?
Y. Oh, nggak pakai Y dia. Dolar Y strip eh, M D. Coba kita cek ya. Format S that format my S ya. Ada yang bagus ini. Ada internetnya. Coba deh pakai ini ya. Set format MySY enggak salah singkat saya IM-nya kecil ya, D-nya kecil. Gini dah. Nah, barulah di sini between. Nah, gini kan? Between tanggal yang kita ambil dari between tanggal awal, tanggal akhir. Misalkan tanggal awalnya 01 strip tahun dulu ya. 2021 04 01 sampai misalkan 30. Tapi kayak nggak ada ini kita ganti aja jadi bulan 3 aja. Nah, ini tanggal 31. Coba kita tes ID outlet kita ada 1 ya. Datanya coba saya isikan 1 gitu. Tes. Apa masalahnya? Emang ID outlet kita apa aja nih? 1 memang. Coba di transaksinya ID outletnya 1 juga. Ya oke. Berarti sebentar. Harusnya ngambil where ID outlet 1 N. Nah, ini coba saya hilangkan N-nya dulu. Kontrol kata itu. Muncul ya? Muncul. Jadi ada masalah di sini nih. Date format A titik tanggal. Nah, ini kayaknya nih. Y-nya tuh besar. Between 2021 0301 2021 0331 ini kan tanggalnya. Nah, tanggalnya harusnya muncul sih. Coba cari di internet. Date format. Saya lupa ini pakai M apa ya? Sebentar M. Ya. Date format MySQL. Jadi punya format masing-masing. Astaga. Ini tuh punyanya si PHP. Ya, ini tuh punyanya si PHP. Kita pakainya YY MM. Tidak bisa juga. Sehingga dia itu punyanya PHP. Oh iya, pakai persen Y kan? Iya. Persen Y besar tetap kan? Terus strip persen D M persen D. Nah, oke, ini kan kelihatan nih. Nah, coba kita tes aja, kita ngambil yang dari tanggal 26 sampai 27. Kalau dia memang benar muncul 26 27 berarti udah benar. Tuh,
ya. Jadi pakai persen kalau di MySQL. Ya kayak gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu hafal sih. Kita yang penting paham. Oh kita harus pakai format, udah tinggal cari aja gitu. Bukan caranya tapi formatnya gitu. Kalau udah paham kan enak. Karena tidak semua coding harus kita hafal karena coding ini berkembang masalahnya. Setiap hari itu ada aja orang buat fungsi-fungsi baru gitu kan. Kalau kita hafal susah, yang penting kita paham, bisa kita tinggal pakai. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya kayak gini ya. Nanti ini total harga, ini masih 0 nilainya. Total apa namanya ini? Total biaya juga masih 0. Ini kita akan hitungnya nanti di apa namanya di VB-nya. Sebenarnya bisa aja ditaruh di sini, cuman kelemahannya dari yang pernah saya pakai, kalau datanya masih sedikit, prosesnya dia masih cepat, tapi kalau udah datanya banyak, udah mulai agak lambat dia nampilin laporan. Gitu. Oke, ini langsung kita lepas dia di sini, ya di VB-nya. Nah, cuman perhatikan, ini kan dia mendeteksi dulu siapa yang login kan? Iya enggak? Siapa yang login? Berarti siapa yang login ini kita ngelihatnya di setting. Di setting ini ada yang namanya mana dia di sini? Log ID role ya. Kita ngeceknya berdasarkan role-nya. Role itu ada 3 kita punya, berarti di sini kita tutup aja dulu yang lain. Berarti di sini kita pakaikan select, boleh pakai case ya. Iya ya. Nah, masih ada history transaksi order. Ini di sini. Ini kita copy aja. Taruh di sini. Kita cut. Aduh. Nah, ada salah juga. Ini laporan. Ini order. Order enggak ini kayaknya codingnya. Enggak bisa diambil lagi. Iya, order tuh dia. Iya. Nah, ini kita lewatin aja. Nanti kita rubah ya. Kan kita fokusnya ke laporan. Sebentar itu. Ya, ini kalau copy paste hati-hati. Ya. Nah. Oke, ini sudah. Nah, ini kayak gini dan ya. Tetapi kita harus buatkan role-nya dulu. Nah, kita buatkan di situ berarti select case selesai. Select case my setting titik role. Case yang pertama adalah case. Case yang kedua adalah case yang ketiga sama case else. Supaya nanti jangan kayak kasus kemarin, kok anda nampil laporan, ternyata dia masuknya ke arah sini, case else-nya. Nah, gara-gara dia salah ngasih nama apa namanya, nama yang waktu login, role yang waktu login sama role yang waktu di sininya. Tulisannya huruf besar huruf kecil kan beda dia. Kita coba tes login, mana login? Nah ini kan bebas, bisa juga pakai nama, itu tinggal kalian ngatur lah, dijadikan ID lebih aman. Oke, kita punya 3 row. Nah, ketika row ini tidak terpenuhi, kita akan tampilkan sebuah pesan. Nah,
proses tidak terdeteksi. Kan? Sama. Nah, kalau sudah ini kita pindahkan dulu ke sini. Ya kan? Kemudian ya. Ini kita coba ambil yang ini yang harus kita ganti. Ambil dengan apa? Matic setting titik ID outlet. Dan nah tanggal awalnya diambil dari format juga ya. Format tanggal awal titik value, formatnya adalah hal yang sama kita lakukan untuk yang tanggal akhir, tinggal kita ganti menjadi tekstil tanggal akhir. Nah ini untuk admin ya kan, semua. Untuk si kasir dibatasi lagi, ditambahin lagi n baru, n ya, ini ID user ya, n titik ID user sama dengan, nah ini tidak perlu pakai tanda petik satu ya karena itu tipenya integer. Apa main titik setting titik log ID, benar tuh, login ID tuh. Nah di owner dia sama dengan admin tuh. Kalau misalkan dia ini ternyata bukan di antara ketiga ini, mungkin gara-gara error ya. Nah ini untuk mendeteksi error sebenarnya, tapi tidak mungkin muncul sebenarnya ini ya karena tidak ada rule lain selain tiga ini gitu. Cuman untuk mendeteksi takutnya nanti tidak muncul laporan dikira ada salah di antara ini, padahal larinya ke sini gara-gara ini kita kasihnya O nya huruf kecil gitu kan, tidak sesuai dengan yang kita buat di login. Nah itu untuk mendeteksi aja, baru ditampilkan di tampung, tampilkan di ini ID-nya kita visible false. Ini tidak ada proses, tidak ada, hanya kita ganti, nanti kita ganti ya. Nah cetak kita buatkan subcetak terus, subcetak ini kita belum punya. Kemudian ada tombol apa lagi di situ? Oh, detil laporan. Jadi kita buat di sini sub detil laporan. Oke. Ini deh coding. Sama si kepikiran yang tadi. Coba kita lihat nih kode invoice. Ini dia nih. Ya, ini yang kita kehapus tadi itu ya. Ya kan total harga kan? Ya, aman kan? Aman. Karena kita pakai nanti masalahnya. Oke, ini udah dulu detail. Untuk detail laporan sebenarnya kita ngebuat form baru lagi. Formnya enggak usah ribet-ribet ya. Kita cuma butuh ininya aja. Ini sama ada tombol cetak gitu aja. Cetak sama tutup. Ya. Kenapa begitu? Karena cetaknya nanti yang di detail laporan sebenarnya mengarah lagi ke nota. Siapa tahu dia mau cetak ulang nota gitu. Jadi ya ini kita coba kopas lagi, tutup aja dulu biar nggak salah-salah. Tapi itu belum selesai ya tadi ya. Kita buat detailnya biar sekali jalan gitu maksudnya. Kemudian ini kita lihat mana laporan kita, coba perhatikan dulu. Kita lihat cepat copy, copy, paste, rename. Nah ini form laporan detail namanya.
kita ganti dulu ininya. Oke, laporan detail kita buka. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ini. Ini boleh lah. Laporan. Nah, kita nggak punya ini. Ini kita coba unlock dulu, besarin. Nah, ini kita delete. Nah, gini aja ya, kita cuma punya ini, detail laporan. Kalau mau tambahkan lagi satu tombol total. Jadi biar kita bisa tahu total dari sini berapa gitu. Tapi kalau cuma mau ngeliat detail, kita buat aja dulu detailnya ya. Ini kita coba F7. Nah, ini banyak datanya, banyak sekali. Ini kita hapus. Ini tadi yang kita hapus. Yang pertama yang kita kasih adalah tampung sama dengan eksekusi SQL. Nah, yang mana yang kita ambil? Detail itu kan sama aja dengan kita waktu menambahkan data ke troli belanja, trolinya si transaksi order kan? Sama aja di sana ada muncul. Nah, ini kita ambil di sini. Set. Tapi kita modif dulu. Ini kita modif dulu. Kita coba tes dulu. Ini. Select ID transaksi kayaknya nggak perlu. Tapi ini untuk pembanding. Apa taruh depan? ID paket diikuti dengan nama paket. KTY jumlahnya. Sebentar. Ya, A.KTY. Kenapa dia error kemarin? Karena tidak ada temannya yang lain namanya KTY, jadi tidak ambigu. Kemudian ada harga, ada A.diskon, ada A.keterangan. Nah, terus ada satu lagi total harga kan? Nah, nggak bisa kita pakai nol, ini bisa langsung karena masih dalam satu tabel. Untuk total harga didapat dari apa? A, jumlah dikali harga, ya kan? Jumlah dikali harga. Rasanya nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada, Bu. Ini kan AKTY kali harga dikurang diskon. Berarti mana lah? Total harga, transaksi detail, pakai. Oke, coba kita tes dulu. Oh, itu udah ada. Ini efek belum sarapan. Kurang fokus ya. Iya, benar ya. Tapi tadi saya ada melakukan sesuatu ya. Memindahkan. Iya, memindahkan dari transaksi ke depan ya. Karena dia tidak ditampilkan seharusnya. Nah, cuman ini aja sebenarnya. Dari sini kita bisa. Nah, ini kita copy dulu. Set. Nih kan, lepas di sini. Nah, cuman ID transaksi kok satu gitu kan. Kita ganti ya. Jadi nanti ada sebuah variabel yang tipenya public untuk menampung kiriman dari luar. Jadi nanti waktu kita tekan tombol detail laporan, dia akan mengirim ID-nya ke form laporan detail, dan itulah yang akan menjadi dasar dia untuk menampilkan laporan itu yang ID berapa. Jadi kita buat aja di sini public titik ID ya as integer. Nah, nanti di sini akan kita pakai gitu. Oke kan? Ini yang harus kita sembunyikan adalah satu. Yang harus kita sembunyikan adalah ID transaksi, bukan order. Nah, ini ya, tampil data sudah. Kita cuma punya tampil data sama cetak. Kan tampil data waktu form load. Cetak itu dia memanggil
ini sama kayak waktu diproses. Ada nggak di sana untuk nampilin cetak? Mana dia? Transaksi proses ada kok. Nih. Cetak order. Nah, cetak order ID tertentu. Ya udah di sini push. Yang kita butuhkan cuma cetak terus ID udah selesai, ketemu langsung. ID-nya kan ID yang ini. Ya kan? Terus apa lagi? Tutup. Tutup mah gampang. Tutup mah selesai ada. Nah, F5 tampil data enggak perlu karena kita enggak perlu menampilkan ulang. Kemudian F1 enggak ada, yang ada cetak. Cetak itu F berapa? Buat aja F8 ya. F8 adalah bisa Ctrl P cetak. Ini titik preview titik true, yes. Ini tidak ada yang perlu diurus-urus lagi. Tampil data iya. Nah ini kita hapus, kita ulang dari awal. Untuk penekanan tombolnya ini cetak. Terus yang ini adalah tuh. Ya. Coba kita cek dari awal. Nah ini ada tampung, ada ID yang dikirim dari luar. Kemudian ini ada untuk menampilkan. Set, tampilkan, oke. Cuman ada 3 sub, tampil data, cetak sama tutup. Nah, tampil data itu enggak kita buatin tombol, jadi biarkan. Kalau mau pakai apa? Ctrl P ya. Ctrl P itu berarti E titik control and change titik P. Gitu. Terus tampil data. Ya, udah, coba. Ini udah selesai ya, detail ya. Detail udah selesai kayak gini. Tak. Oke. Terus sini tutup. Nah, sekarang masuk kita ke yang laporan pertama. Mana dia laporan pertama tadi? Nah, ini. Nah, ini tadi kita mau buat yang di detail laporan. Nah, ini udah selesai. Nah, untuk detail laporan, apa codingnya? Pasti pertama ngecek dulu, ya, ada data apa enggak yang dipilih, sama aja tuh. Tidak ada data yang dipilih, gitu kan? Kalau memang dia belum ada datanya dalam tabel. Yang kedua, dia akan mendeteksi baris indeks sama, ya, biar dia tahu ID yang mana yang harus dia tampilkan detailnya. Setelah sudah mendapat baris indeks, barulah diambillah ID-nya. Nih, data grid view 1 titik rows yang di baris indeks yang cell ID. Kita buatkan di sini dim ID sama dengan integer sama dengan ini. Oke, kalau sudah barulah kita buatkan untuk menampilkan form. Tetapi sebelum menampilkan form, kita buatkan dulu FRM laporan detail ya titik ID sama dengan ID. Jadi ID yang di laporan detail itu kita isikan dengan ID yang kita tangkap dari apa yang kita pilih. Baru FRM laporan detail, jangan pakai show aja, pakai show dialog karena dia menampilkan detailnya. Udah gitu doang. Itu untuk detail laporan. Untuk cetak kita pending dulu. Empat lagi di sini detail laporan cetak. Nah, untuk hapus kita buat aja langsung, enggak apa-apa. Hapus. Ingat, hapus itu otorisasinya adalah dia admin. Ya. Dia admin. Berarti kita ngambilnya dari ini. Meshading titik lock row. Nah, berarti di sini kita buat jika tuh sama dengan admin, maka ya, oke, biar nggak salah-salah ketik tuh, maka ya, disinilah codingnya, sini code-nya. Else, nah ini else kalau memang ternyata
Dia bukan admin. Ya, kita tampilkan pesan. Nah, apa pesannya? Anda akses denied. Serem ya. Akses tidak diberikan. Nah, itu aja. Sok-sokan bahasa Inggris. Nah, di sini apa nih? Nah, perhatikan. Waktu kita ngentri transaksi, ada berapa tabel yang diisi? 2. Ya kan? Transaksi sama transaksi detail. Jadi ngapusnya juga harus 2. Tapi ngapusnya gampang. Hapus dulu dari ID yang ada di detail, baru yang di utama. Gitu dia. Tetapi hapus ingat harus dikasih kayak sesuatu yang apa istilahnya? Membuat orang tuh tidak kaget gitu. Tek, langsung. Ya, validasi if ini loh. Ya. Nah, tambahkanlah di sini dulu. Nah, tapi ini kita tidak kayak gini kata-katanya. Jika jangan yakin data akan dihapus. Ya. Jadi orang tidak kaget-kaget amat gitu kan. Yes, no, question, yes, oke, sudah aman. Barulah di sini kita kalau memang iya, sama, dia juga akan mendeteksi adanya baris indeks keberapa yang dia pilih, terus dia juga akan mengambil ID mana yang akan dihapus. Baru kita buatkan eksekusi SQL untuk yang pertama, yaitu yang untuk detail. Berarti delete from transaksi underscore detail where ID sama dengan enggak ID transaksi dia. Kalau ID, lihat nih. Ya kan? Kalau ID, kan dia random tuh. Random kan ini tuh, random. Masa cuma satu yang dihapus dari kita kan pengen tahu ya mau kita misalkan transaksi si si Vera misalnya yang lakukan. Ada 3 barang di sana. Berarti kan 3 barang dengan ID yang sama. ID apa? ID transaksi. Berarti kita pakainya ID transaksi kalau yang di sini. Where ID underscore transaksi gitu. Nggak pakai begini lupa. Langsung. Hal yang sama kita lakukan juga. Otomatis kan anggaplah saya mau ngapus yang ID 1. Berarti dengan perintah delete from transaksi detail where ID transaksi ID ini kehapus sampai sini. Ya kan? Nah, tinggal berarti kita ngapus induknya. Mana ID transaksi 1? Ini. Ini outlet membaca dong. Ini A1. Berarti kalau ini baru benar ID. Berarti delete from transaksi where ID. Nah. Yes? Nanti trigger ya. Ini belum trigger ya. Ada trigger, tenang. Jadi udah buat setup. Trigger itu sebenarnya bisa pakai kita bahas lagi, jadi trigger kan panjang. Nanti kita bahas. Ada. Itu nanti ada 2 materinya, gabung trigger sama relasi. Ya, tapi sebenarnya di aplikasi kita sudah berelasi semua. Cuman maksudnya ada relasi di database. Oke, adalah from transaksi. Nah, habis itu kita mungkin tampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Data atau enggak usah pakai pesan juga boleh, langsung merefresh tabelnya. Ya, berarti kita nampilkan ini. Mana dia? Tampil data. Kalau dari tampil data kita udah bisa lihat dia hilang apa enggak. Kalau hilang kan berarti sudah kehapus. Itu aja, enggak usah ribet-ribet. Ya, ini hapus sudah. Cetak kita pending dulu, tutup udah ada ya. Nah, ini proses dan lain-lain kita hapus. Nah, case-nya dulu. Tampil data F5 iya. Kemudian apa tadi? Setelah tampil data ada detail laporan. Nah, detail laporan mungkin kita pakai F1. Detail laporan. Kemudian ada lagi cetak itu kita tadi pakai titik control and case titik P. Itu untuk cetak. Terakhir yaitu hapus control delete aja ya.
itu hapus. Oke. Nah, sekarang kita menempatkan apa yang perlu kita lakukan di form load. Yang pertama adalah memberikan isi pada tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, setelah itu baru tampil data. Selesai masalah. Kemudian ini kita hapus dulu karena takutnya nanti salah. Mulailah kita tempatkan satu per satu. Di sini adalah tampil data. Ini adalah laporan. Ini adalah cetak. Sebelum kita buat codingnya, ini adalah hapus. Dan ini adalah tutup. Oke. Sekarang kita jalankan yang error biar ini dulu ya, yang tadi ya. Ya, Budi, ini admin kan? Admin ya. Ayolah, sorry. Belum ditampilkan di menu utama. Codingnya sama. Cuma di sini adalah SLM laporan. Laporan aja yang kita tampilkan. Detail kan dia dipanggil dari laporan. Oke, tuh. Nggak ada dia transaksinya. Oh iya, betul. Berarti ini kita ganti. Dari tanggal 1 bulan kemarin sampai tanggal 31. Refresh. Muncul kan? Budi. Nah, kalau saya klik ini, lalu pilih detail laporan, muncul. Itu maksudnya ya. Cetak, dia langsung ke notanya. Jadi kan, kalau memang astaga lupa nyetak nota gitu kan, bisa dia cetak ulang di sini. Itu fungsinya. Terus, cuman yang saya maksudkan tadi, kan kita juga butuh untuk tahu ini totalnya berapa, biar kita nggak capek ngitung, gitu kan? Ya kan, totalnya berapa gitu ya? 24.000 tambah 24.000 totalnya berapa gitu. Udah benar belum? 6 kali 4 berapa? 8 kali 3? Betul. Berarti di sini 24 berarti 48. Betul nggak di sini 48? Oh, pajak. Yang ini yang belum kita kasih ya. Ini harusnya di sini muncul 48.000. Nah, gini. Total harga itu yang ini. Yang ini. Ini 48 ini. 48 itu total harga, nanti dikurangi ditambahkan dengan pajak ya. 48.000 tambahkan dengan pajak 4.800 berarti jadinya di sini harusnya munculnya 52.800. Iya sih. Enggak sih 53. Enggak, salah lagi. Iya dah, bener sudah. Nanti biarkan komputer yang hitung ya. Nah, ini nih, munculkan total harga dulu ya. Oke. Berarti kita kembali ke laporan. Pakai coding aja. Laporan. Ini dah. Nah, gimana caranya? Buat aja Subaru dah ya, biar nggak salah-salah. Jadi sebelum tampil data kita tambahkan Subaru untuk tugasnya menghitung. Hitung apa nih? Mana yang mau ditampilkan? Ini, hitung total harga dan total biaya. Nah, apa yang dilakukan ketika menghitung pastinya ngelooping kan? Looping. Nanti di setiap looping dia mengisikan ini. Nah, jadi, pertama dia looping dulu, ya, for each isi in Lampung. Jadi ngelooping. Titik select lagi. Oke. Setelah dia sembari dia ngelooping, ketika dia ngelooping, dia mencari total harga dari transaksi tertentu. Jadi misalkan looping ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5 ID-nya. Looping pertama pasti dia akan mencari berapa total harga dari ini. Apa namanya? Dari transaksi ID yang 1 gitu. Kita buat aja langsung in total harga
as double ya, sama dengan eksekusi SQL cepat kok ya, select bintang yang kita butuhkan total harga ya. Total harga itu kita ngedapatkannya untuk perintahnya itu ada di ini nih, di laporan detail. Kita lihat, nah ini aja nih, kita ambilkan ini aja nih. Nah ini KTY dikali harga dikurang diskon. Nih. Jadi sini kita buatkan select nih. Select KTY dikali harga dikurang diskon sebagai total harga. Nah, cuman kalau ini kan baris per baris. Kalau memang ada 3 baris munculnya 3 kan? Ini loh. Saya buatkan di notepad Nah, ini kan dia sebenarnya kita ambil kan? Yang ini kan kita ambil nih. Iya kan? Ini aja kita copy dulu. Nah, coba kalian perhatikan, ini saya hapus. Kita cuma ngambil satu kolom aja, yaitu kolom Oke. Nah, ini tidak perlu pakai acara join-joinan ya. Langsung aja. Sebagai A. Nggak perlu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nih, where A titik ID transaksi sama dengan 1 ya, bisa. Coba kita tes dulu ya. Nah, cuman kan ini munculnya di 3. Kita maunya total. Tinggal gimanain? Dikasih perintah. Ini di-cut dulu. Sum. Udah gitu doang. Lihat nih, coba kalian perhatikan nih. 24 tambah 18 tambah 32. Kalkulator 24. Coba saya ada. Tuh. 70.400. Cepat deh hitung ya. Udah ini doang. Tuh. Ini kita taruh di sini. Nyari total kan? Nyari total. Tapi ini ID-nya jangan begini. ID-nya adalah berdasarkan ID yang waktu dia looping itu, ID berapa itu. ID. Isi titik hitam dalam kurung ID ya, ID. Titik select 0 titik item dalam kurung ini namanya total harga. Selesai. Berarti dia sudah dapat total harganya. Ini baru dapat nilainya nih. Habis total harga, dia lagi mau menghitung apa? Total biaya. Nah, total biaya total biaya as double itu didapat dari ini total harga. Berarti dia kepake lagi yang lihat kan? Ditambah ini isi dari kolom biaya tambahan. Biaya tambahan dulu, baru dikurangi dengan diskon, ditambahkan dengan pajak. Iya benar. Diskon itu kan untuk mengurangkan kan? Ya kan? Berarti total berapa total? Enggak sih ya. Ini kan udah dipotong diskon yang di sini. Ini kan udah dikurang diskon. Iya, berarti diskonnya kan untuk menampilkan aja kan? Untuk dia tahu total diskonnya berapa yang di sini loh. Berarti di sini cuman total harga ditambah biaya tambahan ditambah pajak. Berarti di sini isi titik item mana ya ini? Biaya tambahan ditambah lagi dengan yang pajak. Nah, ketemu dah. Kalau diskon kan sudah dipotong di sini, ini kan? Sum kita ya harga kurang diskon. Kecuali ini kita belum dikurangi diskon, baru dikurangi diskon lagi, ya. Tapi maksudnya kalau di sini kolom diskon ini maksudnya untuk total dari keseluruhan diskon yang ada di detail, ya. Misalkan ada 3 barang yang kena diskon, berarti totalnya di sini. Tapi kalau ini kan hanya muncul per satu data, ya per satu barang. Oke, ini kita udah punya total harga, total biaya. Tinggal kita edit dia di tampungnya. Berarti di sini kita buat tampung titik select
Langsung aja bisa kok. Isi titik item dalam kurung, kayaknya bisa langsung. Apa yang mau diganti? Ini kan, total harga, langsung aja sama dengan total harga. Ya. Isi titik item total biaya, mana ya? Sama dengan total biaya. Gitu. Jadi biar. Nah, udah ini dong nih. Ini sebenarnya dia proses. Nah, nanti ini hitung total ini kita panggilnya sebelum dia nampilkan ke dalam data grid view gitu. Jadi sebelum data grid view dia udah diolah dulu, thread gitu. Nah, cuman ini ada sedikit kita bisa ambil kesempatan, jadi sambil menyelam minum air gitu ya. Mati. Sekaligus aja kita pakai ini looping, ini kan ini looping terus nih kan. Nah, ini kan total biayanya kan looping terus nih. Nah, kita sekaligus cari total dari hari itu, omset hari itu gitu loh maksudnya. Dari semua transaksi gitu. Jadi kita bisa manfaatkan. Jadi sebelum looping kita buatkan itu sebuah variabel namanya adalah total omset misalkan. Omset gitu. As double. Total omset kan didapat dari total biaya setiap transaksi dijumlahkan. Ya. Nggak usah langsung aja kan ini ada looping nih. Nah, sambil dia ngelooping, ini kita buat nilainya 0 dulu biar nggak hijau. Total omset sama dengan total omset ditambah total biaya. Jadi setiap dia ngelooping, omset terakhir ditambahkan total biaya. Terus sampai habis, ketemulah dia nanti ini. Apa namanya? Total omsetnya. Nah, sekarang kalau sudah, kita mau tampilkan di mana total omsetnya? Buat dulu di desain. Ya, kita buat dulu desain. Misalkan mau taruh di mana total omsetnya? Di sini, di bawah. Boleh. Kalau mau di bawah berarti ini kita harus naikkan sedikit aja, nggak sebanyak-banyak. Kita buatkan label aja deh ya. Kasih nama total omset. Agak besarin dikit, kasih warna merah. Biar kelihatan. Pakai arrow ya. Kurang besar ya. Besar aja nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Nomor 135. Total. Sorry. Apa kita bilang? Total omset. Total omset titik 2 baru RP titik 0. Nah, itu formatnya. Nah, ini kita copy formatnya. Tek. Ini kasih warna merah dulu. Kan? Ini dia pakai ancornya itu ke bawah ya. Tempelnya ke bawah. Dah. Sekarang kita coba tes di sini, kita ganti nah, taruh di luar berarti ya. Taruh setelah dia selesai ngelooping. Kok ini? Ini. Apa nama labelnya tadi itu? Belum bisa kasih nama. Ayo nih. Txt offset. Oh, ini lagi. Txt total offset titik text sama dengan ini maksud saya. Nah, gini. Nah, ini tinggal kita ganti nolnya. Format dalam kurung total offset pagar 0. Udah gitu dong kan? Coba kita tes. Jadi laporan kita lebih informatif. Tuh kan 0. Oh iya.
Tuh. Oh, hari ini loh. Padahal dari tanggal sekian. 351. Betul nggak sih? Ya hitung aja. Hitung aja pasti bener kok. Ya, gitu ya. Jadi kan bisa lihat, orang juga bisa lihat. Jadi nanti kira-kira seperti ini yang versi. Nah, coba kita tes pakai yang user lain. Ada Andi di sana. Andi tidak ada melakukan transaksi kan? Coba kita coba dulu. Ya elah. Andi memang tidak bisa buat transaksi ya? Sebentar, Andi itu sebagai. Oh iya, bisa harusnya. Coba kita kasih di sini bulan 3. Bisa kok dia. Tuh, bisa. Yang nggak bisa itu sih. Ini saya belum punya masalahnya ya. Coba kita buatin dulu satu ya. User baru, Rudy. Username-nya 123. Outletnya 1. Admin Nadi sebagai kasir, ini sebagai owner pantesan. Oke, sekarang saya login pakai Rudy 123. Kita buat laporan dari tanggal 3 bulan 3. Refresh, tidak tertampil ya, nggak ada, dia tidak bisa melihat punya. Tapi kalau dia buat transaksi, kita buat transaksi order tes dulu ya. Di sini nampil dia nih. Tapi boleh aja, nggak masalah sih. Ini kan yang belum lunas kan? Boleh nggak? Boleh. Boleh aja ini. Misalkan gini, hari ini si Vera yang nerima orderan. Ya kan? Besoknya saya yang piket. Nah, orang itu ngambilnya besok. Pas di piket saya. Kan harusnya boleh kan? Kalau untuk proses transaksi ini boleh. Tapi untuk laporan, saya hanya boleh ngelihat laporan yang punyanya saya saja. Ya kan? Jadi boleh nih. Gitu kira-kira. Atau kita buat order baru. Mana dia di sini? Transaksi order gimana caranya kemarin? Sebentar. Oh, ini yang gara-gara tadi coding yang salah sih ya? Yes. Sorry. Harus kita perbaiki nih. Masalah besar ya. Mana tadi itu codingnya? Kita masih nyimpan. Kita lihat dulu. Ini ya tadi ya. Serem-serem aja. Kan select yang mau diisi apa aja sih? Ada ID paket, nama paket, KTY, harga, diskon, total harga, keterangan. Coba kita find ya. ID paket ada, nama paket, KTY, harga, diskon, keterangan ya. Sama total harga ada nggak? Oh, ada total harga. Urutannya ID paket, nama paket, KTY nih. Coba kita agak split aja ya. View. Mana view? Windows. Kok nggak ada? Nah, ini kita matoknya ini. Nih, yang kita butuhkan adanya ID paket, dah ada ya. Nama paket ada, KTY ada, harga ada, diskon ada, total harga duluan, baru keterangan. Nah, udah. From transaksi detail, left join dengan paket, where ID paket, kita kasihnya on ID paket sama dengan, nah ini jangan pakai ini, kita taruhin 0. Kan cuma untuk format kan? Nah, ini kita hilangkan. Tidak pakai. Kita butuh cuma ID paket. Nah. Hah? Enggak sih. Oh, ada ID-nya. Yang itu dapat ID transaksi. Oh, ID aja ya. Oh iya, sorry. ID. 0 ya memang. Sip. Coba tes. Apa tadi? Si Rudy.
Kita masuk ke order dulu. Nah, ini yang benar sebenarnya ya. Masukkan, tambah. Ya, benar ya. Kalau udah kayak gini berarti udah benar. Tambah, udah nggak error deh. Ketahuan 36.000 waktu pengerjaan 1 hari. Yang nyuci nipsi dia tambahan 5.000. Kita lihat nih, 41.000 ya. Ingat ya, 41.000. Tambahkan coba yang ada diskonnya. Tuh, totalnya menjadi 51.200. 51.200. Simpan. Oke. Cetak. Kemudian kita lihat laporan. Ada yang salah. Ada yang kenapa dia tidak jadi 51.200? Hah? Yang tadi belum tambah pajak. Coba kita cetak. Cetak. Yang benar gini sih sebenarnya. Berarti total yang sana yang salah. Kurang pajak. Ya kan? Gitu. Contoh. Kita ulang lagi. Selimut tebal, beli satu. Cuci satu. 6.000. 5.000. Oh iya benar. Benar. Ininya belum pajak ya. Berarti hanya di sub untuk menampilkan ini aja kan. Jadi namanya bug system. Ngeri. Bug system. Ya namanya kan ini kan masih proses pengujian ya. Jadi kita ketemunya pas lagi nguji-nguji kayak gini ya. Bahkan udah dipasang pun. Di mana tempatnya jadinya? Di ini dia nih. Nah, ini kan didapat total pembayaran. Nih, total pembayaran ditambah total pembayaran tambah harga. Oh iya, ini total pembayaran. Total pembayaran ini diambil dari yang di tabel kiri. Kemudian total pembayaran ditambah total pembayaran. Oke, ini yang kurang berarti nih total pembayaran ya ditambah lagi dengan dalam kurung total pembayaran ditambah ini dikali my titik setting titik ppn bagi 100. Tapi ini harus dikurungin lagi biar aman. Nah, jadi ditambah ppn. Kalau 6.000 harusnya 6.600. Ya, sip. 5.000. Sip. Nah, 5.000 tambah 6.000 12.000. 5.000 tambah 11.000. 11 ditambah. Iya benar. Enggak sih 6.600. Iya benar ya. Kan total ini dulu ditambahin ini baru dikali PPN. Jadi totalnya dulu. Jadi misalkan gini ya. Ini aja simpelnya. Berapa tadi? 5.000 tambah 6.000 sama dengan dikali 10 bagi 100 dapatnya 1.100 ditambah 11.000. 12.100. Komputer mah nggak salah. Yang salah kita buat coding. Waktu pengerjaan 1 hari. Simpan. Berarti 12.100 ya. Oke. Tuh, 12.100. Masih dalam kondisi order. Di laporan sudah muncul. 12.100. Berarti ini sudah benar. Fix. Berarti kita ada perbaikan sedikit di hanya sekedar menampilkan yang di order. Ya. Tuh. Nah, ini sudah untuk laporan. Berarti sudah bisa kelihatan. Nah, ini nanti kalian aja tambahkan sendiri. Hampir mirip-mirip caranya. Ini kan total omset. Nah, ini kalau memang kalian mau nampilkan di detail laporan juga ada total kayak gitu. Kayak di sini ya buatnya sama.
ya. Kalian atur sendirilah nanti. Jangan terlalu sempurna saya kasih, nanti kalian yang menyempurnakan. Nah, sekarang kita nanti beralih ke yang cetak. Kayaknya kita break dulu. Kita buatkan aja dulu Word-nya, desainnya, baru kita buatkan video untuk tinggal ngodingnya aja. Ya. Kita akhiri.